Logikanya gini, Ya, Allah mengutus nabi-nabi ini kan untuk memperkenalkan bahwa Dia itu ada. oke, Nah, kalau Allah tidak mengutus nabi-nabi, maka kita tetap oke, akan tidak tahu bahwa Dia itu ada, walaupun Dia ada. Kita tidak ya, akan mengenal Dia. Kan logikanya oke. begitu. Artinya bahwa kalau Yesus tidak ada, walaupun Allah tetap ada, tetapi kita tidak tahu Dia ada. Hmm, Kan bagaimana begitu bisa? logikanya. Ya kan Bagaimana? tanpa nabi-nabi, kita tidak akan mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Karena Oke, itu maka artinya bahwa Tuhan mengetahui, kita manusia tidak tahu Dia ada. oke, Begitu juga utus baik, nabi-nabi untuk memperkenalkan Dia. oke. Jadi Tuhan itu ada, Ada. oke, ada. Tetapi kita tidak tahu Dia ada. Kita tidak tahu dia ada. Ya, untuk Maka itu Dia supaya kita tahu Tuhan itu ada, Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia atau Tuhan mengutus utusannya menjadi manusia? ya. Nah, Mana yang benar? untuk itu Dia mengutus, salah satunya adalah Yesus. Oke, berarti Tuhan tidak menciptakan dirinya menjadi manusia. Dia ciptakan Yesus untuk sebagai alat untuk memperkenalkan Dia. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan itu sendiri, bukan? Tapi sebatas kita manusia, kita hanya bisa melihat Yesus dengan kebesarannya, mujizat-mujizatnya. Yes. Kita tidak akan pernah bisa melihat Allah itu sendiri yang maha kuasa. Benar sekali. Berarti Yesus ini hanya utusan, betul? Ya betul, tetapi Nah. kita mengenal Dia, mengenal si Allah, itu adalah satu karena melewat mujizat-mujizatnya, bukan fisiknya, bukan Lalu ahlinya, apanya? Lalu apanya? tapi perbuatan-perbuatannya, pekerjaan-pekerjaannya. Di situ kita bisa melihat. Bagus. Nah, sekarang ketika Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh melihat, orang buta berjalan. Orang buta melihat. Orang buta melihat orang lumpuh berjalan. Itu yang Tuhan di situ Yesusnya atau yang mengutus Yesus? Yang Tuhan di situ adalah peristiwa itu, Bang. Peristiwa mujizat itu, kebesaran itu yang itu kita mengenal peristiwa itu sebagai Allah muncul di situ. Itulah Allah, kebesaran Allah. Iya, yang Tuhan di sini Yesusnya atau yang melakukan kemudian dan memberikan kekuatan kepada Yesus? Yang Tuhan. Ya artinya bahwa proses dengan Yesusnya itu kan tidak terpisah, Bang. Proses Saya ulang. dan Yesusnya Oke. tidak terpisah. Oke. Yang Tuhan di sini Yesusnya atau yang mengutus Yesus? Kalau pertanyaan seperti itu, jelas Yesus itu kan manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tetapi ketika dia melakukan proses itu, dia melakukan proses seperti contoh membangkitkan orang mati atau maka Yesus jadi Tuhan. Antara kuasa Tuhan dan Yesus itu tidak terpisah. Betul. Benar sekali. Yesus, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22 kan tadi udah kubacakan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia grapo yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Berarti yang melakukan mujizat Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa tidak Yesus membangkitkan orang mati tanpa kekuatan dari Tuhan? Ya tidak bisa lah, Bang. Tidak bisa. Sekarang pertanyaan yang sama, bisa tidak Saudara Martin membangkitkan orang mati dengan bantuan Tuhan? Sorry gimana, Bang? Bisa tidak Saudara Martin membangkitkan orang mati dengan bantuan Tuhan? Ya kalau diizinkan. Ya, mantap sekali. Jadi Anda pun bisa seperti Yesus kalau Anda dipilih menjadi perantara. Allahu Akbar. Anda bisa, makanya Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Demikian juga kalau Tuhan memerintahkan kepada saudara Martin, wahai Martin, engkau adalah hambaku yang kupilih. Pindahkan gunung Semeru ini ke Makassar. Atau pindahkan gunung apa yang ada di Makassar ini? Bawa karang ini pindahkan ke Jawa Timur. Saudara Martin mampu tidak pindahkan? Ya, kalau diizinkan kembali. Masya Allah. Makanya Yesus itu mengatakan dalam Yohanes 11:42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Aku siapa? Tuhan. Wahai Tuhan, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Itu pengakuan dirinya di dalam Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berkata kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Saudara Martin, kalau Anda sebagai utusan Tuhan, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Anda pun bisa melakukan apa yang Anda minta kepada Tuhan Anda. Kan Anda wakilnya, Anda dutanya, Anda orang pilihan, Anda orang-orang yang dilantik menjadi Mesias, Anda orang yang dinisbahkan kemudian untuk mewakili Tuhan di atas muka bumi ini untuk berkarya. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh kemudian berlari, kemudian air menjadi anggur dan seterusnya, bla 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 bla. Mujizat-mujizat itulah yang aku lakukan sekarang. Dan mujizat itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Seabrek mujizat, setumpu mujizat, sebaris mujizat yang Yesus lakukan, kesemua itu bersaksi hanya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Yang bukan utusan Tuhan mampu enggak? Tidak. Yang bukan utusan Tuhan cuman mulut yang hebat, tidak bisa melakukan mujizat. Kenapa? Dia bukan utusan Tuhan. Yesus kok bisa? Iya, karena dia adalah Rasulullah. Dia adalah Nabiullah. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Dia mengaku dengan mulutnya, aku ini hamba Allah. Aku memiliki hikmat Injil dan nikmat kenabian. Itu diberikan oleh Tuhan kepadaku. Nah, siapapun nabi bisa melakukan itu. Nabi Musa bisa enggak belah laut? Enggak bisa. Tapi kok bisa? Karena dia wakil Tuhan. Tuhan melakukan itu melalui perantaraan dirinya. Makanya kemudian dikatakan dalam kisah para rasul yang Anda punya di 13:23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Sebagai juru selamat dipersenjatai dong. Pasti dipersenjatai. Gak mungkin tidak. Maka mujizat-mujizatnya yang dijual orang Farisi kepada Roma justru dijual sebagai bukti ketuhanan. Sedangkan Yesus melakukan mujizat-mujizat itu di tengah-tengah kaumnya, Bani Israel, untuk membuktikan kalau dia adalah rasul, utusan Tuhannya. Orang Farisi menjual mujizat Yesus ke Roma sebagai ketuhanannya Yesus. Tapi Tuhan mengutus Yesusnya kepada Bani Israel dengan mujizatnya untuk membuktikan kenabiannya Yesus. Jadi ada ajaran yang timpang yang diputarbalikkan di sini. Kalian jadi korban. Saya kira begitu, Bung. Panjang lebar saya berbicara. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, minimal saudara-saudara muslim saya yang awam bisa memaknai apa yang kami sampaikan di sini. Demikian sementara, silakan. Oke, Bang Zuma. Tadi sempat Abang mengatakan saya juga bisa menjadi seperti Yesus. Yes. Tapi persoalannya tidak segampang itu. Saya harus dilahirkan dari seorang perempuan yang suci dulu. Oh, tidak begitu, saudaraku. Mari kita buktikan. Di dalam Yohanes 3 nomor 34.
Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapapun. Nabi Musa lahir dari perawan? Tidak. Siapa bilang Nabi Musa lahir dari perawan? Tidak. Tetapi keadaan itu kemudian Tuhan ingin menguji Bani Israel. Weh Bani Israel, kalian itu selalu membantah nabiku. Sampai nabiku teriak, Nabi Musa itu teriak. Lima sunani. Mengapa engkau selalu menyakiti aku, wahai kaumku? Kata Nabi Musa. Padahal kamu sudah melihat mujizat yang kamu minta, apapun yang kamu minta dari Tuhanku, aku beri. Bahkan kamu minta makanan jatuh dari langit, sudah matang, tinggal Anda suap, tinggal Anda makan, itu pun aku lakukan. Tapi kenapa engkau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Karena memang pembangkang, maka Allah mencintai. Begitupun, meskipun demikian mereka selalu membantah Tuhan, Allah sudah terlanjur mengatakan, ini ma'akum, aku selalu bersama dengan kalian. Tapi kalian selalu memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepadaku. Maka aku kunci hatimu. Meskipun demikian Tuhan masih memberikan satu kali kesempatan. Apa itu? Tuhan mengutus lagi utusannya lahir tanpa ayah. Aku ingin tahu. Apakah hamba-hambaku yang sudah jauh dari Musa. Yang sudah jauh dari Daud. Yang sudah jauh dari Salomo. Masih juga memperlihatkan ketegaran tengkuk sebagaimana nenek moyang mereka. Tuhan mengutus plak 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 untuk sebagai batu sandungan akan diutusnya agama Islam. Diutuslah Nabi Isa. Plak 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 plak. Apa yang terjadi? Nabi Isa memperlihatkan tanda-tanda mujizat yang begitu luar biasa di tengah-tengah mereka. Dihabisin oleh mereka. Maka Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan dipersenjatai, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku yang akan menjaganya. Maka Al-Quran itu dijaga. Rasulullah berhasil dakwanya. Tidak seperti Nabi Musa, tidak seperti Nabi Isa. Lebar hancur oleh kaum tegar tengkuk tersebut. Nah itu. Jadi kalau Anda kemudian diberi tugas sebagai penyampai firman, maka Yesus mengatakan, sebab siapapun yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Yohanes 3 nomor 34. Jadi para utusan dipersenjatai mujizat kemudian dan tanda-tanda kenabian. Anda pun bisa, tapi tidak mungkin karena Anda tidak terpilih jadi nabi, karena nabi terakhir sudah ada, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sekiranya Anda dipilih, Anda dengan mulut Anda sendiri sadar mengakui bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Anda wakil Tuhan. Bisa. Yesus bisa. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan. Bisa. Jadi Yesus bukan Tuhan, tapi dia wakil Tuhan. Makanya dia mampu melakukan mukjizat. Nah, jangan salah kaprah. Oh, Yesus membangkitkan orang mati. Wih, Yesusnya yang Tuhan, berarti akal tidak berfungsi. Karena ketika Yesus mengatakan itu, justru dia mempersaksikan yang kulakukan itu bukti bahwa Tuhan mengutus aku, bukan setan. Begitu saudaraku Martin. Silakan. Iya Bang, dari sekian banyak mujizat-mujizat yang dibuat oleh nabi-nabi, yang saya anggap paling sempurna itu adalah Yesus. Mulai dari kisah kelahirannya, dilahirkan oleh wanita yang suci, kemudian dilahirkan tidak disentuh oleh setan, terus masih bayi juga sudah bisa bicara, terus sampai pada akhirnya dia disalibkan, terus hidup kembali dan diangkat ke surga, diberi kuasa oleh Allah di surga. Itu yang membuat dia menjadi sangat berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Dia menjadi kalau kita bicara soal manusianya, bahwa dia salah satu manusia, bukan salah satu, tapi satu-satunya manusia yang paling diistimewakan oleh Allah. Kemudian yang lebih menguatkan lagi bahwa kami sampai menyembah dia itu bahwa dia pada akhirnya setelah menjalankan semua tugas di dunia, dia diangkat lagi ke surga.
sudah dilahirkan dengan kalimat Allah, pada akhirnya dia bangkit dan diangkat kembali ke surga dalam keadaan hidup. Gitu. Itu yang membuat dia sangat-sangat istimewa buat kami, tidak sama dengan yang lainnya. Gitu Bang. Oke, baik. Ada cerita yang Anda tidak ketahui seputar Yesus. Izinkan saya menceritakan ini kepada saudara, sehingga saudara bisa memahami bahwa keheranan Anda, ketakjuban Anda terhadap Yesus itu dikarenakan Anda tidak mendengarkan semua informasi yang ada di dalam Bible. Siap. Oke. Jadi gini, di dalam kitab saudara, silakan buka Bible-nya, di Yohanes 11 nomor 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, dan mereka semua percaya kepada Yesus. Tetapi di antara mereka ada yang pergi kepada orang-orang Farisi melaporkan, "Bosku, ya, ada apa? Aduh, kami melihat apa yang Yesus perbuat, bos. Lalu, bahaya ini kalau dibiarkan." Kenapa emang? Dia bermukjizat, dia mampu begini, mampu. Waduh, masa sih? Ya, dan banyak orang mengikuti dia. Bahaya. Ayo, sama-sama kita lapor kepada imam-imam kepala. Maka orang-orang Yahudi ini kemudian, di data nomor 47 di Yohanes 11, berlalu dan menghadap kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Setelah mereka kemudian berembuk, maka mereka memanggil yang paling tinggi jabatannya pada saat itu, yaitu Mahkamah Agama. Jadi orang Yahudi, imam-imam kepala, orang Farisi itu memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul. Lalu apa kata mereka? Ayo teman-teman, apa yang harus kita perbuat sekarang ini? Sebab Yesus itu semakin banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi orang-orang saat itu khawatir. Ini Yesus kalau dibiarkan bahaya, ini ancaman. Ancaman politik, ancaman ekonomi. Karena kapan kita biarkan Yesus ini tetap kemudian beraksi di tengah-tengah kaum umat kita akan semakin banyak percaya. Maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, seorang di antara mereka, yaitu imam besar bernama Kayafas pun berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak bertaubat, bahwa lebih berguna bagimu jika Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Ini kata imam besar. Adalah lebih baik Yesus itu mati untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, melainkan imam besar pada tahun itu, yaitu Kayafas, bernubuat. Apa bunyi nubuat daripada Kayafas sebagai imam besar pada tahun itu? Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Ada Kristen masuk di sana? Tidak. Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa asing. Maka mulai hari itu, orang Yahudi, imam kepala, Mahkamah Agama, orang Farisi, imam-imam kepala sepakat untuk membunuh Yesus. Apa latar belakangnya? Atas kemupakatan dan kesepakatan mereka membunuh Yesus? Latar belakangnya karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Itu yang Anda tidak tahu. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Baca nomor 54. Karena itu Yesus kemudian tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum di antara orang-orang Yahudi.
Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa yang dikatakan kemudian di data nomor 55? Pada waktu itu hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang-orang negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait suci, mereka berkata orang kepada orang yang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus ini akan hadir juga di pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada untuk diberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Apa tujuan penangkapan? Untuk dibunuh. Apa tujuannya dibunuh? Agar orang-orang Roma tidak datang merampas bangsa mereka. Tidak ada unsur dosa waris, tidak ada unsur kutukan Taurat, tidak ada unsur yang lain. Ini semata-mata ingin dilakukan karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Tapi lagi-lagi cerita ini nanti berubah aliran. Ketika tragedi penangkapan dan tragedi penggantungan Yesus di atas pohon itu dijual ke Roma dan Yunani, ceritanya berbeda. Seakan-akan yang tadinya supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi, itu dirubah supaya dosa kita ditanggung oleh darahnya di atas tiang salib. Luar biasa pembengkokan sejarah. Luar biasa pembengkokan tujuan Yesus dibunuh, disepakati untuk dibunuh. Luar biasa. Dibengkokkan untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menghapus dosa warisan dari Adam, untuk kemudian melepaskan kita dari kutuk dosa, untuk kemudian kita melepaskan diri kita dari kutukan Taurat dan seterusnya. Luar biasa. Padahal inilah dasar pijakannya Yesus, mulai muncul keinginan orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Tak ada dasar pijakan ajaran Roma, ajaran Kristen masuk ke situ. Oh, kita harus membunuhnya. Kenapa? Karena Yesus ini yang akan menebus kita. Yesus ini juru selamat kita. Yesus ini adalah bla 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 bla. Enggak ada. Yesus disepakati untuk dibunuh untuk supaya orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa Israel. Itu tujuannya. Itu yang Anda tidak tahu. Silakan. Oke, baik Bang. Tadi itu kan Abang berbicara menurut apa yang Abang pelajari. Sekarang saya coba menjelaskan menurut kami, atau minimal menurut saya lah, menurut pikiran saya pribadi, bahwa saya menganggap bahwa peristiwa penyaliban Yesus ini itu adalah salah satu cara bagaimana Allah akan menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu mampu mengalahkan iblis. Ya, kematian Yesus itu kita anggap bahwa itu kemenangan iblis, kematian Yesus. Sementara Allah hadir untuk kembali membangkitkan Yesus ini. Artinya bahwa Allah itu mampu mengalahkan iblis dengan peristiwa ini, kita lihatnya. Kalau peristiwa ini tidak terjadi, mana mungkin kita mengetahui kekuasaan Allah, dia mampu mengalahkan iblis itu sendiri, mengalahkan kematian itu. Itu manusia tidak akan tahu bahwa Allah akan mampu mengalahkan kematian itu atau iblis itu. Gitu Bang, itu menurut kami atau minimal menurut saya. Oke, baik. Itu tanggapan saudara. Sekarang bagaimana tanggapan Tuhan? Itu penting. Karena orang berakal itu harus berdasar kepada tanggapan Tuhan, bukan tanggapan orang per orang. Kata guru saya, baca Amsal 3 nomor 5. Jangan kau beriman, jangan kau masuk ke dalam suatu aliran kepercayaan berdasarkan tafsiran dan pikiranmu sendiri, tapi harus berdasarkan terhadap wahyu atau firman Tuhan. Jangan. Nah, yang pertama, pemikiran Tuhan itu apa? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu keinginan Tuhan. Keinginan iblis, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Apa bukti bahwa iblis menginginkan pembunuhan terhadap orang yang bersalah? Apa keinginan iblis bahwa iblis menginginkan kematian terhadap orang yang benar? Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis?
Siapa iblis ini? Yudas. Yudas dirasuki oleh iblis. Yudas berhasil mengkhianati Yesus. Hasil daripada pengkhianatan, hasil daripada kerasukan iblis, Yesus diserahkan untuk disalibkan. Berhasil tidak iblisnya? Berhasil. Apalagi buktinya? Bahwa iblis berhasil kemudian membunuh. Di dalam Matius 26 nomor 4, mereka semua sepakat untuk membuat tipu muslihat. Yang disebut tipu muslihat pasti pekerjaan iblis. Jadi mereka bersekongkol membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Ada dua kekuatan, iblis yang merasuki Yudas dan iblis yang merasuki orang-orang Yahudi. Yang ketiga, di dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian palsu. Bukti iblis berkongkol untuk menyesatkan manusia. Apa yang terjadi kemudian? Yesus diupayakan untuk dikhianati dan disalibkan. Nah, kemenangan Tuhan itu bukan pada saat dia bangkit di hari ketiga. Kemenangan Tuhan itu pada saat Tuhan mampu meloloskan nabinya, meloloskan utusannya, meloloskan rasulnya, meloloskan hambanya yang suci, yang Anda sanjung tadi itu, yang Anda muliakan tadi itu, yang Anda bangga-banggakan. Keberhasilan Tuhan adalah ketika Tuhan kemudian mampu mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit dan terhindar dari propaganda tipu muslihat dan kerasukannya Yudas dari iblis dan tipu dan makar yang dilakukan oleh imam-imam kepala. Nanti disebut berhasil. Dia mampu menyelamatkan Nabi dan Rasulnya dari pencobaan pembunuhan yang dipelopori oleh iblis itu sendiri. Apa buktinya? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Karena aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada orang salah yang ditebus dosanya dengan membunuh orang yang benar. Satu. Di dalam Amsal 21 nomor 18. Coba Anda lihat di sana. Apa yang tertuang di sana? Ini yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan itu terjadi. Tuhan menggagalkan keinginan iblis. Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini pemikiran Tuhan. Ini ide Tuhan. Ini bukti Tuhan menyelamatkan Yesus atau Nabi Isa. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Di mana lagi tertulis? Di Amsal 11. Apa yang tertuang di dalam? Di Amsal 11. Di Amsal 11 nomor 6-nya Tuhan mengatakan begini. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan orang fasik gagal dan dari kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saya ulang, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini keinginan Tuhan. Keinginan iblis membunuh orang yang benar. Keinginan Tuhan membunuh orang yang fasik. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Yudas. Di mana kemudian Yudas disebut fasik? Baca Amsal 23 nomor 17. Orang yang makan suap adalah orang yang fasik. Yudas menerima suap. Berarti yang mati di atas tiang pohon adalah orang yang makan suap. Kenapa? Karena di dalam kitab Ulangan 27 nomor 25, orang yang tergantung di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Sedangkan orang yang terkutuk adalah orang yang makan suap. Amsal 17 nomor 23. Itu jelas itu, Bung. Jadi salah pemahaman saudara ketika kemudian orang-orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, dan kemudian imam-imam kepala sekongkol untuk membunuh Yesus bersama dengan iblis kerjasama. Lantas Anda mengatakan dia bangkit pada hari ketiga. Itu keliru. Itu keliru.
Yang benar adalah sebelum Yesus ini dibunuh, ditangkap, digantung, Tuhan lebih dulu menyelamatkan Nabi Isa. Berdasarkan Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 8, kemudian Amsal 21 nomor 18, kemudian Mazmur 38 nomor 28, nomor 30, nomor 39 dan nomor 40. Itu jelas itu. Jadi yang dikatakan berhasil ketika Tuhan mampu menyelamatkan hambanya yang suci, dan yang menggantikannya di atas tiang itu adalah pengkhianat itu tadi. Apakah kemudian ketika Nabi Isa atau Yesus itu gagal disalib, digantung, setan berhenti bekerja? Tidak. Setan tetap saja merasuki orang-orang Farisi, merasuki ahli kitab, merasuki orang-orang munafik, sehingga tangan mereka menulis surat kepada orang-orang di luar non-Yahudi untuk kemudian menjadikan tragedi penyaliban ini sebagai dasar pijakan pembenaran dewa menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib menebus dosa-dosa manusia. Dan iblis berhasil, pengikutnya kurang lebih 2 miliar. Itu fakta, Bu. Silakan.